Mabes Polri mengabarkan bahwa pihaknya tengah menyelidiki kematian mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta Reza Sendi Pratama. Penyelidikan dilakukan Polda DIY. Untuk membahasnya langsung kita tergabung sambungan daring dengan Mas Julian Dwi Prasetya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Selamat malam, Mas Julian. Apa kabar Anda? Selamat siang, Oh, sudah malam, Mas. Nampaknya masih. selamat malam. Baik. Ya, Oke, Mas Julian, sedianya kami juga turut mengundang dari pihak Polda DIY, namun masih belum merespon hingga pukul setengah delapan malam ini. Kita putarkan terlebih dahulu statement terbaru dari Bapak Kapolda DIY terkait dengan penanganan aksi demonstrasi yang terjadi di Mapolda DIY. Mereka sudah melakukan sesuai standar SOP-nya. Kita simak pernyataan lengkapnya berikut ini untuk Anda komentarin. Dan hal yang kita lakukan sudah sesuai dengan SOP. Dan kemarin dikonfirmasi keluarga bahwa yang naik motor viral itu memang Reza waktu terjatuh dari motor mau menembus barikade polisi itu. Nah, tanggapannya gimana Pak terkait video itu Pak? Masih dalam penyelidikan kami. Kalau untuk dasar penyelidikan sendiri, apakah ada temukan unsur dugaan pelanggaran dalam penanganan masalah seperti itu? Mungkin Sementara masih kita analisa semua data, keterangan yang bisa kita dapat dari berita media, dari keterangan orang tua dan saksi-saksi yang masih kita dalami. termasuk keterangan keluarga soal bekas sepatu pedal. Ya, semua kita dalami. Ada prinsipnya. Sementara masih di propam ya? Masih internal. Ya, respon Anda, Mas Julian, statement tadi. ya, pertama saya ingin merespon di video pertama ketika Kapolda menunggu laporan dari keluarga untuk menindaklanjuti. Ya. Ini adalah peristiwa kematian seorang warga negara, gitu ya. Jadi ini merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga polisi dapat menindaklanjuti tanpa adanya laporan pihak keluarga. Esensinya adalah ini bagian untuk melindungi kepentingan warga negara. Ini ada seseorang, anak muda, meninggal tanpa ada proses hukum yang itu dilalui. Kita biasanya menyebut extrajudicial killing, dan kami duga kuat ada keterlibatan aparat, entah itu kemudian keterlibatan secara aktif maupun secara pasif. Karena kalau misalnya kita melihat video yang kami terima, itu ada kemudian tendangan dari seseorang yang itu saat jenazah diangkut oleh beberapa anggota kepolisian. Nah, karena Oke. ini ada dugaan keterlibatan aparat baik secara pasif ataupun aktif, maka seharusnya kami mendesak bahwa penyelidikan ini dilakukan secara terbuka dan kalau bila perlu itu melibatkan pihak eksternal gitu, karena kita melihat sudah beberapa kali ya kasus-kasus netralitas kepolisian ketika menghadapi ketika anggotanya diduga melakukan pelanggaran, itu netralitasnya itu biasanya akan diuji. Maka untuk tetap secara objektif kami mendorong kepada Polda DIY untuk melibatkan pihak-pihak eksternal seperti Komnas HAM, LPSK gitu ya, atau lembaga-lembaga publik yang lain gitu. Itu komentar saya. Oke, Mas Julian, ini mengingatkan kita kembali terhadap kasusnya almarhum driver ojol Afan Kurniawan. Ada dugaan di sana tindakan kekerasan dari aparat kepolisian. Kalau di kasusnya Reza ini apa yang dirasa masih kurang alat bukti sehingga kalau kita lihat dibandingkan dengan Afan punya video lengkapnya begitu ya melindas almarhum. Tapi kalau untuk Reza, kesulitan apa sehingga keluarga tidak melanjutkan ini ke jalur hukum? Yang dihadapi apa sebenarnya? Buktinya masih belum didapatkah atau bagaimana? Ya, sebenarnya tantangannya adalah di internal kepolisian itu sendiri ya, untuk mencari bukti sendiri, karena kewenangannya itu ada di mereka, dan apalagi peristiwanya itu kan kalau kita lihat itu peristiwanya di depan Polda DIY ya, di jalan umum yang waktu itu kita lihat di video tersebut kita melihat bahwa di situ ada kelompok anggota gitu, sehingga seharusnya kalau kita memaknai itu adalah wilayah kepolisian, kita harusnya merasa paling aman. Lantas kenapa kok terjadi sebuah peristiwa kematian di tempat yang seharusnya warga negara merasa aman? Nah, ini kan patut kita pertanyakan. Maka kami menduga ini ada keterlibatan kepolisian yang itu kemudian baik secara tindakan aktif maupun pasif. Nah, itu perlu memang ada
penyelidikan lebih kasus lebih dalam lagi keterlibatan aktif atau pasif tersebut, karena melakukan pembiaran ketika orang dipukuli itu tidak boleh juga. Maka harusnya polisi punya kesadaran apabila ada penghukuman atau penghakiman yang itu dilihat di kepalanya atau di hadapannya, maka dia harus segera mencegah. Nah, hal begitu saja itu tidak boleh dilakukan oleh anggota kepolisian, apalagi kalau dia terlibat atau menjadi bagian dari kekerasan itu sendiri. Maka kami mendorong harusnya ada inisiatif dari internal kepolisian tanpa ada laporan dari keluarga, ini harus diusut tuntas. Satu itu. Kedua, karena ada dugaan kuat keterlibatan kepolisian, maka kami mendorong untuk dilibatkan pihak eksternal juga supaya ini terang juga nih. Gitu, Mas. Baik, fakta baru apa yang Anda temukan hari ini sehingga kita juga dapat dari LBH, apakah benar ada surat yang harus ditandatangani oleh pihak keluarga, apakah dibentuk intervensi dari pihak Polri kepada keluarga? Ya, kami melihat kiriman ya, kami menerima kiriman karena sebenarnya kami kan mengawal mengawal aksi sejak tanggal 29 ya, melakukan pendampingan. Nah, kemudian ada nomor hotline, nah ada yang dikirim sebuah video gitu yang itu pernyataan orang tuanya memang ada dipaksa untuk kemudian sebelum mengambil jenazah itu menandatangani sebuah surat untuk tidak menuntut pidana dan menuntut perdata. Nah, kami melihat ada pola yang sama ketika kami menangani kasus di Polres Banyumas, di mana keluarga yang itu kemudian menjadi korban tahanan yang meninggal di tangan aparat. Keluarga tidak diperbolehkan menuntut secara pidana maupun perdata. Nah, polanya kami melihat ada kesamaan, tapi itu perlu dikonfirmasi lagi dan seharusnya dibuka oleh kepolisian. Betul atau tidak? Ya, sedianya kami juga turut mengundang dari pihak keluarga, tapi bisa berhalangan untuk berdialog malam ini. Tapi kalau Anda punya bukti tersebut, apakah ada bukti fisiknya, kata-kata yang tepat yang bisa digambarkan ke dalam frame layar Anda, Mas? Bisa ditunjukkan mungkin video ataupun kertas yang bisa ditampilkan di layar, isi video itu, statementnya. Ya, ini saya mohon maaf belum bisa membuka itu ya. Oke, tidak bisa diputar begitu videonya, Mas ya? Ya. Oke, narasi apa lagi, Mas, yang tercantum di sana? Pihak keluarga diminta untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum, tidak diminta juga untuk ekshumasi begitu ya? Bisa dipastikan hal itu? Isi narasinya? Ya, itu sudah di-upload di dalam beberapa media ya, soal keterangan suara dari orang tua tersebut gitu, dan termasuk ada foto surat juga untuk tidak menuntut secara pidana dan secara perdata. Oke, terakhir Mas, sebagai bentuk pembelajaran ke depan, bagaimana seharusnya kepolisian bertindak ketika mahasiswa turun ke jalan? Apakah mahasiswa ini juga dilindungi dalam undang-undang untuk melakukan aksi, sehingga kalau mereka tidak berdaya, siapa lagi mereka akan meminta pertolongan di aksi mereka? Apa himbauan Anda terakhir? Ya, aksi demonstrasi, ya terakhir ya, aksi demonstrasi ini kan sebenarnya adalah sebuah hak gitu ya. Jadi itu harusnya dijamin oleh kepolisian bagaimana menyampaikan pendapat ini kemudian dapat berjalan dengan baik gitu. Kemudian seharusnya kepolisian tidak mudah ya untuk tergoda kemudian terpancing gitu, karena sejatinya dia adalah penegak hukum. Maka apabila dia melakukan pelanggaran hukum dalam proses penegakan hukum itu sendiri, maka tentu bertentangan dengan amanat dengan undang-undang itu sendiri. Oke, kita minta akuntabilitas dari pihak kepolisian akan mendalami kasus ini dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Begitu kita sepakat dengan hal itu. Mas Julian Dwi Prasetya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Yogyakarta. Terima kasih, selamat malam.